Cinta Pertama Sang CEO. Bab 225. 1. Kenapa kamu menutupi hal ini? Setiap kali mengingatnya, aku akan merasa bersalah. Aku membuatnya kehilangan kesempatan untuk hidup. Apa yang terjadi padanya? Tanya Bara dengan derai air mata yang terus mengalir. Orang yang membantuku dalam persalinan itu bilang dia gak bisa bertahan karena kondisinya terlalu lemah. Aku bahkan gak tahu di mana dia dimakamkan. Mia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Menangis sejadi-jadinya. Bara yang terkejut itu belum mampu berucap sepatah kata pun selain memeluk istrinya. Memohon maaf atas segala kesalahan yang ia lakukan. Aku harus ke makam putriku dan minta maaf. Apa kamu masih ingat orang yang mendampingimu dalam persalinan itu? Mia mengangguk pelan. Maafkan aku, Mas. Ini salahku. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Andai saat itu aku lebih berani bertanggung jawab dan tidak memintamu menggugurkannya, mungkin semua tidak akan terjadi. Mungkin sekarang dia akan baik-baik saja dan bisa hidup bersama kita. Mia terisak-isak. Bara melepas pelukan dan menatapnya. Tanpa sepengetahuan Bara dan Mia, Alea dan Boy sudah sejak tadi berdiri di ambang pintu dan mendengar pembicaraan mereka. Jadi, maksudnya aku lahir kembar. Dan ayah minta ibu menggugurkan kami. Suara Alea membuat Bara membeku. La menoleh ke arah pintu, di mana Alea berdiri dengan mata yang basah. 2. Alea. Bara langsung berdiri, mendekati putrinya untuk menjelaskan. Akan tetapi saat ingin memeluk, Alea menolak dengan menepis tangannya. Bahkan tak mau menatap wajah ayahnya. Kenyataan yang baru saja ia dengar benar-benar menyakiti hatinya. Merasa diri bahwa ia adalah anak tak diinginkan, dan yang paling menyakitkan bahwa ia baru mengetahui hari ini bahwa ia memiliki saudara kembar. Maafkan ayahmu ini, Nak. Masa mudaku memang penuh kesalahan dan dosa. Aku pernah menyakiti ibumu dan aku sangat menyesal. Tapi, aku beruntung karena ibumu tidak melakukan apa yang kuminta. Kalau itu terjadi, aku pasti jauh lebih menyesal dari yang sekarang. Melihat istrinya mulai terisak, Boy langsung mengambil Sasi dan menggendongnya. Sasi sempat menolak dengan menarik pakaian ibunya. Ma. Iya, sayang. Sasi sama papa dulu. Satu tangan Boy menggendong Sasi, sementara satu tangan lainnya memeluk istrinya. Membenamkan ke dadanya. Aku mau pulang, Kak, ucap Alea lirih. Padahal malam ini ia berencana akan menginap di rumah orang tuanya. Boleh, tapi kita bicara sebentar, ya. Boy membelai puncak kepala yang terbalut hijab. Kemudian melirik Bara dan memberi isyarat bahwa biar dirinya saja yang menenangkan Alea. Seolah paham dengan arti isyarat yang diberikan Boy, Bara pun mengangguk dan kembali duduk di sisi Mia yang menangis. Sementara Boy membawa Alea dan Sasi ke kamar. Ayah jahat banget, Kak. Pantas ibu dulu sering marah. Alea terisak mengusap air mata yang membanjiri pipi. Boy pun menurunkan Sasi di atas karpet bulu. Ia berikan mainan kesukaan putrinya. Sebentar ya, sayang. Main di sini dulu. Pak. Iya, Papa gak pergi, ucapnya pelan, lalu duduk di sisi Alea dan memeluknya. Selama beberapa menit yang dilakukan Alea hanya menangis. Jujur, ia sangat terluka sampai rasanya benar-benar sesak. Sayang, aku tahu kamu kecewa. Ayahmu salah, tapi bukankah dia sudah menyadari semua kesalahannya dan berusaha menebusnya selama ini? Sejak menikah dengan ibu, dia gak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Ayo maafkan ayahmu. Papaku dulu melakukan kesalahan yang sama dan setelah itu dia menyadari semuanya. Alea membenamkan diri di pelukan suaminya.
Saat ini hanya di pelukan suaminya ia merasa tenang. Percayalah, ayahmu pasti lebih sedih mengetahui semua ini. Selama ini dia gak tahu kalau dia punya anak yang sudah mendahuluinya. Perlahan Alea mengangguk. Kak, boleh aku minta sesuatu? 3. Kamu boleh minta apapun padaku. Alea melepas pelukan dan menatap suaminya. Bisakah minta orang-orang papa untuk mencari tahu di mana makam saudaraku? Aku mau ke sana untuk melihatnya. Aku akan cari tahu. Ia mengulas senyum, membelai pipi istrinya. Alea pun menarik napas dalam-dalam sebab napas terasa semakin sesak. Sesuatu seperti membebani hatinya. Namun, entah apa, ia sudah merasakan hal ini sejak beberapa jam lalu. Baru saja akan bangkit untuk menemui ibunya, namun tiba-tiba saja kepalanya seperti berputar. Sekeliling terasa memburam dalam pandangannya. Ia pun ambruk. Beruntung Boy sempat menangkapnya. Humairah, pekik lelaki itu sambil menepuk pipi pucat sang istri. Suara Boy pun mengalihkan perhatian Mia dan Bara. Keduanya langsung masuk ke kamar. Melihat putrinya dalam keadaan tak sadarkan diri membuat Bara panik. Alea kenapa, bro? Tanya Bara sambil berjongkok di sisi putrinya. Tiba-tiba pingsan. Tenang, ayah. Biar aku periksa dulu. Tapi Alea mimisan. Pekik Bara yang belum dapat tenang, begitupun dengan Mia. Boy segera mengangkat tubuh istrinya dan memindahkan ke tempat tidur. Di sisi lain, Alana masih terduduk di dalam sebuah kamar gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela yang tertutup rapat. Ia sendiri mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Seolah tenaga yang tersisa tak cukup untuk bertahan. Pergelangan tangannya sudah lecet karena ia terus berusaha melepas ikatan yang keras. Ingin berteriak meminta tolong pun rasanya percuma. Rumah itu berada di sebuah tanah yang cukup luas. Tak ada bangunan lain di sekitarnya. Yang Alana lihat dari jendela hanya hamparan taman yang luas dengan pepohonan tinggi di ujungnya. Aku gak boleh mati di sini. Tugas ayah belum selesai. Sekuat tenaga ia berusaha melepas tali yang menjerat kedua tangannya, hingga terasa perih, luka dan berdar. Air mata pun mulai meleleh di kedua sisi pipinya. Sementara itu, Arvin tak dapat terpejam sebab Alana belum juga kembali. Maka, ia memutuskan untuk keluar mencari dengan mengendarai motornya. Melaju pelan, matanya meneliti setiap jalan yang dilalui. Kemana dia? Arvin membuang napas kasar. Hingga beberapa jam ia berkeliling mencari, tetapi tanda keberadaan wanita itu tak terlihat juga. Deringan ponsel membuat lelaki itu menoleh sejenak. Nama Zira tertulis pada layar. Namun, bukannya menjawab, ia malah mengabaikan begitu saja dan kembali berkeliling mencari Alana. Apa dia pergi ke rumah temannya? Akhirnya, Arvin mencoba menghubungi adiknya dan mencari tahu tentang teman dekat Alana. 4. Alana itu gak punya teman dekat, Kak. Dia banyak menyendiri. Aku sering lihat dia makan sendirian di kantin, pokoknya semuanya serba sendiri. Info dari Sisil itu membuat Arvin semakin gelisah, yang dia lakukan hanya kembali berkeliling. Apa jangan-jangan dia pergi dengan pacarnya? Tebak Arvin. Lelah berkeliling, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Mungkin saja Alana sudah ada di rumah. Namun, saat tiba, rupanya Alana belum juga pulang. Membuatnya memilih mengabaikan. Lapun berbaring di sofa tempat biasanya Alana berbaring, memainkan ponselnya dan membuka pesan yang dikirim Zira. Kamu di mana? Kenapa telepon aku gak dijawab? Maaf, aku habis dari luar, tulisnya dalam pesan. Ngapain? Arvin menghela napas, pesan Zira itu tak lagi ia balas.
Ia malah termenung memikirkan bagaimana setiap malam Alana tidur di sofa yang bisa dibilang sudah tidak empuk lagi. Baru beberapa menit berbaring di sana Arvin sudah merasa pegal. Bagaimana Alana? Wajah pucat dan tubuh kurus istrinya itu tiba-tiba muncul dalam ingatan dan membuat hatinya semakin gelisah. Arvin hendak bangkit, namun buku catatan kecil yang terselip di bawah bantalan kursi berhasil mencuri perhatiannya. Buku catatan kecil berwarna biru itu, sudah pasti milik Alana. Ada namanya tertulis pada halaman pertama, lengkap dengan catatan kecil. Perjalananku menuju pulang. Kening Arvin berkerut membacanya. Apa maksudnya perjalanan menuju pulang? Baru saja akan membuka halaman kedua, tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh dari luar. Arvin segera bangkit dan membuka pintu. Sontak matanya membulat saat mendapati Alana tertidur di lantai teras dengan kaki dan pakaian yang kotor, rambutnya berantakan dan wajahnya terlihat lelah. Dari mana saja kamu? Apa kamu pikir di rumah ini gak ada aturan sampai kamu bisa seenaknya pulang tengah malam? Suara bentakan keras Arvin menggema, membuat wanita bermata sayu itu terbuka perlahan. 5. Alana memaksakan tubuhnya yang lelah untuk bangkit dan berdiri di hadapan lelaki itu. Tinggi badannya yang hanya sebatas dagu suaminya itu membuatnya mendongak untuk menatapnya. Aku minta maaf. Tadi abis lembur, terus pulang jalan kaki, soalnya gak punya HP buat pesan ojek online. Bus juga gak ada malam begini. Alana menyembunyikan kedua tangannya di balik punggung. Ujung lengan bajunya ia tarik ke bawah untuk menutupi pergelangan tangannya yang lecet karena gesekan tali tambang yang mengikatnya. Jangan sampai Arvin melihat luka itu dan bertanya, sebab ia tak punya jawaban yang masuk akal. Kalau kamu mau bebas, sana tinggal di luar. Jangan tinggal di sini. Tolong jangan usir aku, Mas. Aku janji kali aku gak akan telat pulang. Alana mengulas senyum di balik wajahnya yang pucat. Arvin menghela napas. Tanpa kata ia kembali masuk ke rumah. Sikap dinginnya itu membuat Alana mematung di luar. Bahkan belum berani masuk kalau belum diizinkan. Kalau kamu gak masuk dalam 5 menit, jangan harap aku izinkan masuk lagi. Alana tergelagap. Ia langsung melangkah cepat memasuki rumah itu menyusul Arvin. Saat suaminya hendak masuk ke kamar, Alana kembali memanggil, membuat Arvin menoleh dengan tatapan dingin seperti biasanya. Ada apa lagi? Tanyanya ketus. Terlihat ragu untuk mengeluarkan suara, Alana terdiam selama beberapa saat. Sampai ia memberanikan diri untuk bicara. Saat ini perutnya terasa benar-benar lapar. Siang tadi ia hanya memakan bekal nasi goreng yang ia buat tadi pagi, dan sekarang sudah pukul 2 pagi. Aku boleh makan jam segini, gak, Mas? Makan. Alana mengangguk ragu. Kamu abis keluyuran sampai tengah malam begini, aku pikir kamu pasti sudah makan di luar. Enggak, Mas. Belum sempat. Tadi gak sempat makan karena lembur. Kalau boleh aku mau masak dikit, ucapnya, sebab takut suara yang berasal dari dapur akan mengganggu Arvin. Terserah. Tanpa banyak bicara, Arvin masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Alana pun beranjak menuju dapur. Saat membuka kulkas, ternyata bahan makanan yang ia sempat beli sudah habis. Sekarang hanya ada timun dan kol. Tapi, tidak masalah, ia bisa membuat lalapan untuk dimakan dengan nasi. Alhamdulillah, setidaknya masih hidup dan bisa makan. Pagi ini Arvin terbangun lebih cepat dari biasanya. Di akhir pekan ia akan menyempatkan waktu untuk olahraga pagi. Saat melewati ruang tamu, ia sempat melirik Alana yang tertidur pulas. 6. Fokus pertama tertuju pada wajah istrinya yang selalu terlihat pucat.
Entah itu pucat karena memang warna dasar kulitnya memang seperti itu, atau karena hal lain. Arvin tidak tahu. Namun, kemudian fokusnya tertuju pada pergelangan tangan yang lecet. Membentuk goresan melingkar pada pergelangan, seperti habis diikat dengan tali tambang. Sejenak Arvin mendekat, meraih pergelangan tangan kurus itu dan menatapnya lekat-lekat. Gak mungkin dia diculik dan melarikan diri. Lagi pula, siapa juga yang mau menculiknya? Gumamnya dalam hati. Ah, mungkin luka lecet itu hanya kecelakaan saat bekerja, pikirnya. Tak ingin membebani pikirannya sendiri, Arvin melangkah cepat sebelum Alana menyadari keberadaan dirinya di sana. Pukul 6 pagi Alana terbangun dan sudah tidak mendapati Arvin di rumah. Pintu kamarnya dibiarkan terbuka. Tapi, orangnya tidak ada di dalam. Kemana dia? Alana terduduk di sofa, memijat kepalanya yang terasa berdenyut pagi itu. Setidaknya, hari ini ia benar-benar bersyukur karena terbangun di sofa tempatnya biasa tidur beberapa hari ini, bukan di ruangan dingin dan gelap tempat Pak Hilman semalam menyekapnya. Alana bisa melarikan diri setelah berhasil membuka tali yang mengikat tangannya dan juga memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kursi kayu yang ada di ruangan tersebut. Hilman pasti marah besar saat tahu dirinya berhasil lolos. Suara pintu yang terbuka membuat Alana menoleh. Arvin muncul dari balik pintu dengan mengenakan kaos oblong dan celana training. Lelaki itu selalu tampak gagah, meskipun hanya dengan pakaian sederhana. Mas Arvin, panggil Alana, membuat Arvin menoleh padanya walaupun hanya sekilas. Apalagi? Boleh minta uang lagi, nggak? Waktu itu kan Mas Arvin ngasih 200.000 buat 4 hari. Ini udah 5 hari. Arvin tak menyahut. Ia kembali ke kamarnya dan kembali kurang dari 2 menit dan memberi 4 lembar uang pecahan 50 ribuan. Sama seperti sebelumnya. Makasih, Mas. Tak ada sahutan dari Arvin selain tatapan datar. Alana berjalan kaki menuju sebuah apotek yang berada tepat di samping sebuah rumah sakit setelah berbelanja kebutuhan dapur. La masih memiliki sisa uang pemberian Arvin dan memilih untuk membeli vitamin. Setidaknya bisa mengurangi rasa lemas di tubuhnya. Saat sedang mengantri ia duduk di kursi, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang basah mengalir di hidung. Ia yakin pasti mimisan lagi. Membuatnya segera berlari menuju toilet untuk membersihkan hidungnya. Ya Allah, kenapa harus mimisan di sini sih? Gumamnya dalam hati sambil mengalirkan air dan mencuci hidung. Beberapa menit, pendarahan mulai berhenti. Barulah Alana bernapas lega. Baru saja akan melangkah keluar dari toilet, tiba-tiba sekeliling terasa berputar dalam pandangannya. 7. Disusul dengan penglihatan yang tiba-tiba memburam. Seluruh tenaga yang tersisa dari tubuhnya pun terasa menghilang. La ambruk dan tak sadarkan diri. Beruntung beberapa orang yang ada di toilet segera membantu dan membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Alia sedang berada di rumah sakit. Setelah pingsan dan mimisan semalam, Boy memintanya untuk melakukan pemeriksaan darah. Setidaknya untuk memastikan apakah ia baik-baik saja atau ada sesuatu yang perlu penanganan khusus. Tunggu sebentar, ya. Boy meminta istrinya duduk di kursi tunggu. Menunggu dokter yang akan berkonsultasi dengan mereka. Alia mengangguk pelan. Sementara Boy duduk di sisinya. Sampai akhirnya perhatian lelaki itu tertuju pada satu arah, di mana beberapa perawat terlihat mendorong berangkar menuju ruang IGD. Wanita yang terbaring di atas berangkar berhasil menyita perhatiannya. Boy masih ingat pemilik wajah itu sebab pernah menanganinya sebelumnya, saat ia menjadi korban kebakaran. Itu Alana, kan? Gumamnya, membuat Alia menatap ke arah yang sama. Siapa Alana, Kak? Istrinya Arvin.
Mereka baru menikah beberapa hari lalu. Apa Arvin gak tahu kalau istrinya sakit?